Petunjuk pembuatan berita acara pemeriksaan, work request dan berita acara penyelesaian pekerjaan di BMIS. Kami jelaskan secara singkat alur berita acara dan alur work request. Berita acara pemeriksaan dibuat oleh pelaksana sebagai pihak pertama, kemudian disetujui oleh kepala unit, hingga persetujuan pihak kedua atau pihak BTN. Berita acara pemeriksaan yang sudah disetujui pihak BTN akan dijadikan dasar untuk pengajuan work request. Alur pembuatan work request. Pelaksana mengajukan work request kepada kepala unit, kemudian kepala unit meneruskan ke estimator pihak BTN. Untuk proses negosiasi. Setelah proses negosiasi disetujui, maka akan dikembalikan kepada kepala unit untuk dilakukan penugasan kepada pelaksana. Proses penyelesaian pekerjaan work request. Pelaksana melaksanakan proses pekerjaan dengan membuat berita acara penyelesaian pekerjaan. Pihak BTN melakukan persetujuan hasil penyelesaian pekerjaan. Lembar lampiran berita acara penyelesaian pekerjaan dan lampiran work request dapat diunduh untuk lampiran tagihan. Cara membuat berita acara pemeriksaan dan work request di BMIS. Login menggunakan akun pelaksana. Akun pelaksana adalah akun engineering, housekeeping, dan security. Akun pelaksana inilah yang menjadi pihak pertama yang melaksanakan pemeriksaan dan membuat berita acara pemeriksaan. Dari dashboard BMIS akun pelaksana, kita pilih menu, inventory, kemudian pilih submenu, work request, akan tampil halaman work request. Dari halaman work request ini kita pilih atau klik tombol menu berwarna hijau buat berita acara. Akan tampil pop-up Windows, form tambah berita acara. Pada form ini, nantinya akan dibentuk lembar berita acara. Kita akan membuat contoh berita acara pemeriksaan. Kita lanjutkan cara mengisi form buat berita acara. Mengisi kolom judul, kita isikan dengan judul untuk berita acara. Kami membuat contoh dengan judul, Berita Acara Pemeriksaan AC Ruang Lobby. Gunakan semua huruf kapital. Sesuaikan judul berita acara dengan pemeriksaan peralatan dan lokasi ruangannya. Isikan nomor surat, sesuaikan dengan nomor berita acara di unit masing-masing. Mengisi kode kantor unit, isikan kode huruf singkatan kota yang lazim digunakan untuk singkatan nama kota. Sebagai contoh kantor cabang Semarang, kita akan gunakan singkatan SMG, kemudian kolom tanggal pelaporan, isikan tanggal sesuai waktu pembuatan berita acara. Kolom unit kerja, pilih nama kantor cabang. Kolom kantor unit outlet 1, isikan dengan KAC atau KCP sesuai lokasi peralatan yang dibuatkan berita acaranya. Kolom pihak pertama, diisi nama pelaksana yang melaksanakan pemeriksaan. Kolom kantor unit atau outlet 2, diisi nama kantor cabang. Dalam contoh ini kita isi KAC Semarang. Kemudian kolom pihak kedua. Pilih nama pihak BTN yang akan menandatangi berita acara ini. Pilih salah satu, General Support, Operation Head atau DBM Support. Kita lanjutkan dengan kolom laporan investigasi. Untuk kolom laporan investigasi, harus kita isi detail pemeriksaan peralatan dan kondisinya. Kolom yang kita isi ini akan menjadi informasi yang tertuang dalam lembar berita acara. Beberapa item pemeriksaan bisa kita tambahkan dalam satu berita acara. Cara mengisi laporan investigasi. Menambahkan item pemeriksaan, kita klik pada teks, tambah item. Akan tampil di bawahnya area investigasi tanpa judul. Kita klik pada teks klik untuk edit. Akan tampil pop-up Windows isian investigasi atau pemeriksaan. Mengisi kolom judul pemeriksaan, diisi poin item pemeriksaan peralatan. Judul ini yang akan tampil pada poin 1 di lembar berita acara. Contoh, pemeriksaan outdoor AC ruang lobby, mengisi kolom deskripsi investigasi. Diisi penjelasan terkait analisa permasalahan pada peralatan secara detail. Deskripsi investigasi ini akan menjadi penjelasan pada poin 1, maka isikan penjelasan analisa permasalahan dan berikan penjelasan rekomendasi solusinya. Contoh, telah dilakukan pemeriksaan outdoor pada AC kaset merek Daikin Type SNK 27PQ29 kapasitas 2 PK. Hasil pemeriksaan pada kapasitor menunjukkan kapasitor rusak dan diperlukan penggantian kapasitor. Mengisi kolom kondisi peralatan, diisi pilihan-pilihan yang sesuai dengan pemeriksaan. Beberapa pilihan yang disediakan, berfungsi baik, tidak berfungsi baik, rusak, perlu perbaikan. Perlu penggantian baru. Dalam contoh ini kita akan memilih, perlu perbaikan, kolom kondisi lainnya. Jika pilihan kondisi peralatan tidak ada yang sesuai, silahkan isi kolom kondisi lainnya ini untuk menjelaskan kondisi yang terjadi. File lampiran, klik tambah file. Akan tampil halaman untuk upload foto. Silahkan pilih foto terkait dengan proses pemeriksaan, pilih foto dengan ukuran maksimal 3 megabit, pilih file dan klik open. Hasil foto yang diupload akan tampil di kolom foto 1. Mengisi kolom uraian tindak lanjut, diisi penjelasan seperti pada pengisian kolom deskripsi investigasi terkait analisa permasalahan pada peralatan secara detail. Uraian tindak lanjut ini akan menjadi penjelasan pada lampiran poin 1. Maka isikan ringkasan analisa permasalahan dan berikan rekomendasi solusinya. Contoh,
Hasil pemeriksaan menunjukkan kapasitor rusak dan diperlukan penggantian kapasitor. Mengisi kolom keterangan file. Diisi informasi terkait foto pemeriksaan. Contoh, foto teknisi melakukan pemeriksaan outdoor. Selesai dengan form investigasi poin 1. Klik simpan. Jika dalam pemeriksaan dilakukan lebih dari satu item yang diperiksa, misalnya kita juga memeriksa kondisi kompresor, maka dalam form investigasi bisa kita tambahkan dengan menambah item pemeriksaan kedua. Kita klik tambah item, menambahkan item investigasi. Kita klik pada teks tambah item, akan tampil di bawahnya area investigasi tanpa judul. Kita klik pada teks, klik untuk edit, akan tampil kembali pop-up Windows investigasi nomor 2. Langkahnya sama seperti pada item pertama. Pada kolom judul pemeriksaan pekerjaan, diisi poin item pemeriksaan berikutnya. Contoh judul item kedua, pemeriksaan tekanan kompresor, mengisi kolom deskripsi investigasi. Contoh deskripsi investigasi kedua, telah dilakukan pemeriksaan pada tekanan kompresor. Hasil pengukuran menunjukkan perlu dilakukan penambahan freon. Mengisi kolom kondisi peralatan, diisi pilihan sesuai hasil pemeriksaan. Beberapa pilihan yang disediakan, berfungsi baik, tidak berfungsi baik, rusak, perlu perbaikan, perlu penggantian baru. Dalam contoh ini kita akan memilih, perlu perbaikan. Kolom kondisi lainnya. Diisi jika pilihan kondisi peralatan tidak ada yang sesuai, bisa dijelaskan dalam kolom kondisi lainnya ini. File lampiran, klik tambah file. Akan tampil halaman untuk upload foto. Silahkan pilih foto terkait dengan proses pemeriksaan, pilih file foto dan klik open. Hasil foto yang diupload akan tampil di kolom foto 2. Mengisi kolom uraian tindak lanjut, diisi seperti pada pengisian kolom deskripsi investigasi terkait analisa permasalahan pada peralatan namun secara ringkas. Uraian tindak lanjut kedua ini akan menjadi penjelasan pada lampiran poin kedua, maka isikan ringkasan analisa permasalahan dan berikan rekomendasi solusinya. Contoh, kita isikan, hasil pengukuran menunjukkan perlu dilakukan penambahan freon. Mengisi kolom keterangan file, diisi. Informasi terkait foto pemeriksaan kedua. Contoh, foto teknisi melakukan pemeriksaan tekanan kompresor. Selesai dengan form investigasi poin kedua. Klik simpan, maka akan kembali ke halaman form pembuatan berita acara. Jika semua sudah sesuai, di halaman form tambah berita acara klik tombol, simpan, akan tampil keterangan, data berhasil disimpan. Setelah file berita acara dibuat, dalam halaman work request pada akun pelaksana maupun kepala unit akan tampil daftar berita acara yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya akan kami jelaskan beberapa ikon di halaman work request ini terutama pada kolom aksi. Ikon berwarna hijau ini untuk menampilkan lembar berita acara yang bisa kita cermati untuk pengecekan narasi dan kesesuaian lampiran. Pengecekan proses approval hingga selesai approval dan mendownloadnya sebagai file PDF. Ikon view berwarna ungu, untuk preview form berita acara. Ikon pensil berwarna biru, jika diklik akan menuju ke form ubah berita acara, dan judul berita acara yang sudah dibuat. Pada halaman ini kita bisa edit judul dan lain-lain, memproses persetujuan, edit item pemeriksaan dan lampirannya. Setelah proses berita acara sudah disetujui oleh pihak kedua, akan muncul satu ikon baru, ikon work request, yang akan kita bahas berikutnya. Kita akan melanjutkan dengan tahap pengajuan work request. Setelah proses berita acara pemeriksaan disetujui pihak kedua atau pihak BTN, tahapan selanjutnya adalah pengajuan work request yang menggunakan berita acara pemeriksaan yang sudah dibuat dan disetujui pihak BTN. Ikon pengajuan work request hanya akan muncul di akun pelaksana. Maka tahapan ini dimulai dengan menggunakan akun pelaksana. Kita mulai saja. Contoh pengajuan work request ini. Dari halaman work request di akun pelaksana, di kolom aksi, silahkan pilih ikon berwarna hijau yang ini. Silahkan klik, maka akan tampil pop-up Windows, form ajukan work request, dimulai dengan mengisi nomor work request, mengisi kolom tanggal pengajuan, tanggal akan otomatis terisi dengan tanggal hari ini. Jika belum sesuai, silahkan ganti tanggal sesuai tanggal untuk pengajuan ini. Kolom pemohon, kolom ini akan otomatis terisi dengan nama pelaksana. Pengisian kolom deskripsi, untuk kolom deskripsi ini, isikan dengan peruntukan pengajuan WR ini. Kita akan membuat contoh dengan mengisi, perbaikan AC ruang lobi, kolom tingkat urgensi. Silahkan pilih dari pilihan urgensi, apakah normal atau segera. Item work request, tambah item, maka akan tampil pop-up tambah item. Isikan kolom deskripsi dengan nama spare part yang dibutuhkan. Contoh, kapasitor 35 mikrofarad, isikan jumlah item, kuantitas, satuan dan harga satuan. Contoh, jumlah item, 1, kuantitas, 1, pilih satuan, pieces, harga satuan, Rp50.000. Klik tombol, tambah. Kita akan kembali ke halaman sebelumnya. Kita akan tambah item berikutnya. Klik pada tombol tambah item, isikan semua kolom. Contoh untuk item kedua,
Freon R410A, jumlah item, 2, kuantitas, 2, satuan, pilih satuan kilogram, isikan harga satuan, contoh, isikan Rp200.000. Klik tombol tambah, tambahkan beberapa item berikutnya jika ada. Di halaman form ajukan work request ini, akan tampil tabel spare part yang akan diajukan hingga jumlah total kebutuhan spare part, ikon edit dan hapus di kolom aksi, untuk edit atau hapus item jika diperlukan. Pada kolom area teks dibebankan kepada dan persetujuan estimator akan berwarna abu-abu, tidak bisa dipilih oleh akun pelaksana ini. Maka klik tombol, ajukan. Work request berhasil dibuat. Ikon work request akan berubah warna menjadi ikon berwarna kuning. Hal ini menunjukkan work request sudah diajukan oleh pelaksana, dan menunggu persetujuan kepala unit. Kita lanjutkan dengan tahap persetujuan work request oleh kepala unit. Dengan menggunakan akun kepala unit, di halaman work request, akan tampil daftar berita acara, kita lihat pada kolom aksi. Ada ikon berwarna kuning. Kita klik ikon berwarna kuning ini, akan tampil form ubah work request, dan nomor WR, kepala unit untuk memastikan perencanaan, anggaran biaya, pada item dan harga pada WR yang dibuat dan diajukan pelaksana sudah sesuai. Pada contoh ini, kita akan lakukan beberapa koreksi. Contoh, pada item baris pertama, kita klik tombol ubah. Kita akan merevisi harga kapasitor. Kita akan ubah harga satuan kapasitor menjadi Rp92.000. Klik tombol perbarui. Kita juga akan edit item freon. Pada item baris freon, kita klik tombol ubah. Kita akan merevisi deskripsi, jumlah, kuantiti, dan harga freon. Kita ubah deskripsi. Kita isikan, freon R410A tabung 3 kg. Ubah jumlah item, menjadi 1, ubah jumlah kuantiti, menjadi 1, ubah harga, menjadi Rp750.000, klik tombol perbarui. Jika sudah tidak ada perubahan, kepala unit bisa langsung ke kolom dibebankan kepada, untuk mengisi pilihan, dibebankan kepada tenan, atau pihak BTN atau dibebankan kepada building management, atau pihak binayasa. Pada contoh ini, kita akan memilih dibebankan kepada tenan. Untuk kolom persetujuan estimator, akan tampil status persetujuannya, pending. Hal ini dikarenakan tahapan persetujuan estimator ini akan bisa dilakukan setelah tahapan persetujuan kepala unit ini. Kolom informasi penugasan. Pada bagian ini keterangan yang tampil juga menunggu persetujuan. Bagian penugasan akan dapat diakses setelah estimator menyetujui permintaan kerja ini. Pada kolom kanan bawah, ada ikon batal, unduh PDF dan perbarui. Ikon unduh PDF, jika kita klik akan menampilkan lembar work request yang masih belum ada persetujuan. Maka setelah diisi pilihan dibebankan kepada, silahkan pilih tombol, perbarui, akan tampil notifikasi sukses, work request berhasil diperbarui. Tahapan selanjutnya adalah tahap negosiasi dengan estimator BTN. Petunjuk persetujuan work request di aplikasi BMIS. Tahapan persetujuan work request oleh BTN. Dengan menggunakan akun pejabat BTN, akses ke menu inventory, kemudian sub-menu work request, akan tampil halaman work request. Pada halaman ini, area kolom atas berfungsi untuk melakukan pencarian. Jika tidak banyak daftar work request, kita bisa langsung fokus ke area ini. Daftar work request. List work request ini akan ditampilkan judul berita acara, tanggal pelaporan, dan seterusnya. Informasi pada kolom aksi. Ada 4 ikon pada kolom aksi ini. Ikon berwarna hijau, jika kita klik akan menampilkan lembar berita acara yang sudah disetujui. Ikon berwarna kuning, untuk memproses pengajuan work request yang telah diajukan. Ikon berwarna ungu, untuk preview lembar berita acara. Ikon edit berwarna biru, untuk edit lembar berita acara. Dalam hal persetujuan work request oleh BTN ini, kita akan memperhatikan warna ikon kuning. Jika ada ikon berwarna kuning, hal ini menunjukkan bahwa proses WR sudah diajukan dan menunggu persetujuan pihak BTN. Kita akan klik ikon berwarna kuning ini untuk melanjutkan proses WR, akan tampil pop-up form ubah work request. Pada form ini, kita akan mencermati item dan harga perencanaan. Jika membutuhkan penyesuaian, silahkan memberikan harga penawaran per itemnya. Disarankan untuk mendiskusikan langsung dengan kepala unit terkait harga per item sebelum memberikan persetujuan. Jika sudah disepakati harga yang dimaksud, lanjutkan dengan ubah pada item yang dimaksud. Klik ikon berwarna biru di kolom aksi, pada baris yang akan dinegosiasi atau sudah disepakati harganya. Kita klik ikon biru pada baris tersebut. Akan tampil pop-up form edit item. Isikan pada kolom harga negosiasi, isikan harga negosiasi atau yang sudah disepakati. Contoh pada baris ini kita akan merevisi harga, isikan harga Rp50.000. Kemudian klik tombol, perbarui. Akan kembali ke halaman form ubah work request.
Pada kolom item work request atau kolom rencana anggaran biaya, pada kolom harga negosiasi, akan tampil harga negosiasi, dan total harga akan mengikuti jumlah dari harga negosiasi tersebut. Jika item yang lain juga perlu disesuaikan atau dinegosiasi, maka klik ikon berwarna biru untuk ubah. Pada baris item yang dimaksud, akan tampil pop-up form edit item, isikan harga negosiasi atau harga yang telah disepakati. Contoh, pada baris ini kita akan merevisi harga, misalkan kita isikan harga Rp500.000. Kemudian klik Perbarui, akan kembali ke halaman item work request, perubahan revisi akan tampil pada kolom harga negosiasi. Dan total harga akan mengikuti jumlah dari harga negosiasi tersebut. Selesai dengan revisi harga dan item work request, lanjutkan ke kolom persetujuan estimator, pilih status persetujuan, disetujui, ditolak, kita lanjutkan dengan pilih, disetujui. Setelah status, disetujui, maka kolom informasi penugasan akan terbuka. Silahkan dilanjutkan dengan memilih yang akan ditugaskan pada kolom teknisi. Pilih salah satu nama teknisi. Kemudian pada kolom pilihan kepala unit pilih nama kepala unit. Pada kolom kanan bawah, terdapat tombol, tutup, unduh PDF dan perbarui. Tombol unduh PDF untuk menampilkan lembar work request yang sudah setujui oleh BTN, dengan ada tanda tangan digital atau barcode pada kolom menyetujui. Saat ini masih belum ada. Tanda tangan digital pemohon dan kepala unit, kita klik tombol, perbarui, perubahan telah disimpan. Tahapan selanjutnya adalah tahapan penugasan dan persetujuan kepala unit. Dari akun kepala unit, akses ke form work request, kemudian ke kolom informasi penugasan. Silahkan pilih dari pilihan yang tersedia, disetujui, ditolak, atau pilih status persetujuan, kita akan pilih, disetujui. Setelah disetujui kepala unit, maka, pada menu unduh PDF, akan tertera tanda tangan digital atau barcode di kolom diterima oleh pimpinan unit. Selanjutnya proses pelaksanaan pekerjaan oleh teknisi. Selanjutnya, tahap persetujuan pelaksana dan pembuatan berita acara penyelesaian pekerjaan. Teknisi akses ke berita acara dan WR ini, kemudian berikan pilihan pada kolom persetujuan teknisi. Pilih disetujui. Akan tampil kolom, detail pelaksanaan pekerjaan. Pada kolom ini, kolom berita acara penyelesaian, ada teks pengingat yang bertuliskan, wajib. Teknisi wajib mengajukan berita acara terlebih dahulu sebelum mengisi detail penyelesaian pekerjaan. Semua field penyelesaian akan diblokir sampai berita acara dibuat. Silahkan pilih pada menu bar berwarna hijau, membuat laporan penyelesaian, akan tampil pop-up, form tambah berita acara penyelesaian, tampilan dan cara pengisiannya sama seperti form berita acara pemeriksaan. Namun ini adalah form berita acara penyelesaian. Mengisi kolom judul, kita isi dengan judul untuk berita acara penyelesaian. Kami membuat contoh dengan judul, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Perbaikan AC Ruang Lobby. Gunakan semua huruf kapital. Isikan nomor surat, nomor berita acara melanjutkan nomor yang digunakan pada berita acara pemeriksaan. Jika dalam contoh berita acara pemeriksaan dengan nomor 1, kita akan melanjutkan dengan mengisi berita acara penyelesaian ini dengan nomor 2. Mengisi kode kantor unit, isikan kode huruf singkatan kota yang lazim digunakan untuk singkatan nama kota. Contoh kita gunakan singkatan SMG. Kemudian kolom tanggal pelaporan, isikan tanggal sesuai waktu pembuatan berita acara penyelesaian ini. Kolom unit kerja, pilih nama kantor cabang. Kolom kantor unit outlet 1, isikan sesuai dengan lokasi peralatan yang dibuatkan berita acaranya. Kolom pihak pertama, pilih nama pelaksana yang melaksanakan penyelesaian pekerjaan. Kolom kantor unit atau outlet 2, diisi nama kantor cabang. Dalam contoh ini kita isi KC Semarang. Kemudian kolom pihak kedua, pilih nama pihak BTN yang akan menandatangi berita acara penyelesaian ini. Pilih salah satu, General Support, Operation Head atau DBM, Support. Kita lanjutkan dengan kolom laporan penyelesaian. Untuk kolom laporan penyelesaian, kita isi detail penyelesaian pekerjaan perbaikan ini. Kolom yang kita isi ini akan menjadi informasi yang tertuang dalam lembar berita acara penyelesaian. Cara mengisi laporan penyelesaian pekerjaan, menu bar biru dengan teks, tambah item, kita klik pada teks, tambah item. Akan tampil di bawahnya area laporan tanpa judul. Kita klik pada teks, klik untuk edit, akan tampil pop-up, form isian laporan penyelesaian pekerjaan. Mengisi kolom judul penyelesaian pekerjaan, diisi poin item pelaksanaan pekerjaan. Judul ini yang akan tampil pada poin 1 di lembar berita acara penyelesaian pekerjaan. Contoh, pekerjaan penggantian kapasitor outdoor AC ruang lobby. Mengisi kolom deskripsi. Diisi penjelasan terkait pelaksanaan pekerjaan yang sudah dilakukan untuk perbaikan, penggantian, pada peralatan. Deskripsi ini akan menjadi penjelasan pada poin 1, maka isikan penjelasan pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Contoh,
Telah dilakukan perbaikan outdoor AC kaset merek Daikin 2,5 PK dengan mengganti kapasitor yang rusak, mengisi kolom kondisi peralatan, diisi pilihan sesuai dengan hasil. Setelah penyelesaian pekerjaan, beberapa pilihan yang disediakan: berfungsi baik, tidak berfungsi baik, rusak, perlu perbaikan, perlu penggantian baru. Dalam contoh ini kita akan memilih berfungsi baik. Kolom kondisi lainnya. Jika pilihan kondisi peralatan tidak ada yang sesuai, silahkan isi kolom kondisi lainnya ini untuk menjelaskan kondisi yang terjadi. File lampiran, klik tambah file. Akan tampil halaman untuk upload foto. Silahkan pilih foto terkait dengan proses penyelesaian pekerjaan. Pilih foto dengan ukuran maksimal 3 megabit, pilih file dan klik open. Hasil foto yang diupload akan tampil di kolom foto 1. Mengisi kolom uraian tindak lanjut, diisi penjelasan seperti pada pengisian kolom deskripsi terkait penyelesaian pekerjaan pada peralatan. Uraian tindak lanjut ini akan menjadi penjelasan pada lampiran poin 1, maka isikan ringkasan pekerjaan yang dilakukan. Contoh, pekerjaan penggantian kapasitor, mengisi kolom keterangan file, diisi informasi terkait foto pekerjaan. Contoh, foto teknisi melakukan penggantian kapasitor. Selesai dengan form penyelesaian pekerjaan poin 1. Klik simpan. Dalam contoh ini pekerjaan dilakukan lebih dari satu item yang dikerjakan, maka kita juga akan tambahkan item pekerjaan kedua. Kita klik tambah item, menambahkan item pekerjaan, kita klik pada teks, tambah item. Akan tampil di bawahnya area penyelesaian tanpa judul, kita klik pada teks, klik untuk edit. Akan tampil kembali pop-up form penyelesaian nomor 2. Langkahnya sama seperti pada item pertama. Pada kolom judul penyelesaian pekerjaan, diisi poin item penyelesaian pekerjaan berikutnya. Contoh judul item kedua, pekerjaan tambah freon, mengisi kolom deskripsi. Contoh deskripsi kedua, telah dilakukan penambahan freon outdoor AC ruang lobi. Setelah ditambahkan hasil pengukuran menunjukkan tekanan 140 PSI. Mengisi kolom kondisi peralatan. Diisi pilihan sesuai hasil pemeriksaan. Beberapa pilihan yang disediakan: berfungsi baik, tidak berfungsi baik, rusak, perlu perbaikan, perlu penggantian baru. Dalam contoh ini kita akan memilih berfungsi baik. Kolom kondisi lainnya, diisi jika pilihan kondisi peralatan tidak ada yang sesuai. Bisa dijelaskan dalam kolom kondisi lainnya ini. File lampiran, klik tambah file. Akan tampil halaman untuk upload foto. Silahkan pilih foto terkait dengan proses penyelesaian pekerjaan, pilih file foto dan klik open. Hasil foto yang diupload akan tampil di kolom foto 2. Mengisi kolom uraian tindak lanjut, diisi seperti pada pengisian kolom deskripsi secara ringkas. Uraian tindak lanjut kedua ini akan menjadi penjelasan pada lampiran poin kedua, maka isikan ringkasan pekerjaan penyelesaian perbaikan yang dilakukan. Contoh, kita isikan hasil pengukuran tekanan setelah penambahan freon R410A menjadi 140 PSI. Mengisi kolom keterangan file, diisi informasi terkait foto pemeriksaan kedua. Contoh, foto. Teknisi melakukan penambahan freon. Selesai dengan form penyelesaian poin kedua. Klik simpan. Maka akan kembali ke halaman form pembuatan berita acara penyelesaian. Jika semua sudah sesuai, di halaman form tambah berita acara klik tombol simpan, akan tampil keterangan data berhasil disimpan. Pada halaman form work request ini, pada kolom berita acara penyelesaian akan tampil kolom menunggu persetujuan dengan keterangan berita acara sudah diajukan tetapi belum disetujui sepenuhnya. Detail penyelesaian akan dapat diisi setelah ketiga persetujuan diberikan. Belum ada persetujuan, 03. Pada kolom ini, ada tambahan tombol edit dan juga keterangan diajukan. Dan, bagian detail penyelesaian dan pemeriksaan disembunyikan. Silakan buat berita acara penyelesaian terlebih dahulu untuk mengakses detail penyelesaian dan pemeriksaan pekerjaan. Berita acara sudah dibuat tetapi belum disetujui sepenuhnya. Status, belum ada persetujuan, 03. Selanjutnya, tanda tangan pelaksana, masih di halaman ini, pelaksana akses ke menu, edit berita acara penyelesaian, akan tampil pop-up form berita acara, arahkan pada kolom, bagian persetujuan, status persetujuan dari berbagai pihak. Pada bagian persetujuan pelaksana, pilih disetujui. Kemudian klik tombol di kanan bawah, tombol simpan. Berita acara penyelesaian ini sudah ditandatangani oleh pelaksana. Kita akan klik tombol menu perbarui, akan muncul pemberitahuan, sukses. Work request berhasil diperbarui. Selanjutnya, tanda tangan kepala unit. Dengan menggunakan akun kepala unit, akses ke menu WR, kemudian, pada form ubah work request, arahkan ke kolom, berita acara penyelesaian,
Pada kolom ini terdapat informasi. Sebagian disetujui, 1 dari 3 persetujuan, 2 menunggu. Silakan akses ke menu, edit berita acara penyelesaian. Akan tampil pop-up form berita acara, arahkan pada kolom, bagian persetujuan, status persetujuan dari berbagai pihak, bagian persetujuan pelaksana, status, sudah disetujui. Pada bagian persetujuan kepala unit, pilih, disetujui. Kemudian klik tombol di kanan bawah, tombol simpan. Berita acara penyelesaian ini sudah ditandatangani oleh kepala unit. Kita akan klik tombol menu perbarui. Akan muncul pemberitahuan, sukses. Berita acara penyelesaian sudah ditandatangani oleh pelaksana dan kepala unit. Selanjutnya, persetujuan pihak kedua, atau tahap tanda tangan pihak BTN, dengan menggunakan akun BTN, akses ke menu WR, kemudian, pada form ubah work request, arahkan ke kolom, berita acara penyelesaian. Pada kolom ini terdapat informasi. Sebagian disetujui, 2 dari 3 persetujuan, 1 menunggu. Silakan akses ke menu. Edit berita acara penyelesaian. Akan tampil pop-up form berita acara. Arahkan pada kolom, bagian persetujuan, status persetujuan dari berbagai pihak, bagian persetujuan pelaksana. Status sudah disetujui. Bagian persetujuan kepala unit, status sudah disetujui. Untuk kolom persetujuan pihak BTN, silahkan pilih disetujui atau ditolak. Kita akan pilih disetujui. Kemudian scroll ke kanan bawah, dan klik tombol simpan. Berita acara penyelesaian ini sudah disetujui atau ditandatangani oleh pihak BTN. Kita akan klik tombol menu perbarui, akan muncul pemberitahuan, sukses. Selanjutnya, mengisi detail penyelesaian pekerjaan, menjadi tugas kepala unit untuk melengkapi detail penyelesaian pekerjaan. Akses di kolom ini terbatas. Detail pelaksanaan hanya dapat diisi oleh pengguna dengan izin khusus. Dengan menggunakan akun kepala unit, akses ke halaman berita acara penyelesaian pekerjaan. Pada kolom ini, mengisi kolom perkiraan durasi pekerjaan. Durasi pekerjaan menggunakan satuan waktu jam, hari atau minggu. Dalam contoh ini kita isikan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Kita akan isikan 1 jam. Pada kolom detail penyelesaian, isikan beberapa field tanggal penyelesaian, isikan tanggal pengerjaan. Field waktu penyelesaian, isikan waktu jam berapa selesai pekerjaan. Contoh, pekerjaan selesai jam 10.15, pilih atau ketik waktunya, dan field pekerja. Pilih satu nama pegawai yang telah melaksanakan pekerjaan ini. Kemudian, pada kolom pemeriksaan pekerjaan, pada kolom ini, mengisi field tanggal pemeriksaan, isikan tanggal pemeriksaan, field waktu pemeriksaan, isikan waktu jam berapa saat pemeriksaan. Contoh, pekerjaan diperiksa jam 10.30, pilih atau ketik waktunya, dan field pemeriksa. Pilih nama kepala unit. Pada kolom catatan pelaksanaan pekerjaan, berikan penjelasan detail penyelesaian pekerjaan, jelaskan langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan. Contoh, pekerjaan perbaikan AC ruang lobi, penggantian kapasitor dan penambahan freon. AC sudah berfungsi baik. Selesai dengan field catatan pelaksanaan pekerjaan, kita klik tombol perbarui. Persetujuan akhir berita acara penyelesaian pekerjaan oleh pihak BTN, tahapan terakhir, dengan menggunakan akun BTN, akses ke halaman WR. Pada kolom ini, kolom persetujuan BTN, silakan pilih disetujui. Kemudian scroll ke halaman bawah untuk klik tombol perbarui, akan tampil keterangan, sukses. Akan kembali ke halaman awal work request. Proses berita acara penyelesaian pekerjaan selesai. Semua akun bisa akses kembali ke menu WR, ke kolom bagian bawah, pada tombol menu. Unduh PDF. Jika kita klik, akan tampil lembar work request dengan QR code sebagai tanda persetujuan atau ditandatangani secara digital. Lembar work request ini kita gunakan sebagai lampiran tagihan work request. Demikian video petunjuk pembuatan berita acara pemeriksaan, pengajuan work request hingga berita acara penyelesaian pekerjaan.